Halo dulur gamers, selamat datang di akan sharing tentang mobile gaming. Kali ini, Adex akan membahas cara memperkuat line up formasi kita di game Idle Dynasty. Bagaimana cara memperkuat line up formasi kita? Mari kita simak videonya. Yang pertama, proyek yang jelas. Misalnya, kita bisa lihat dalam line up kita, kelemahan dari komposisi ini, kita bisa lihat hanya terdiri dari satu Guardian, Zilong, dan satu support, Zhuge-Liang. Sisanya, 3 di belakang adalah DPS, atau damage dealer. Maka, kita bisa lihat kelemahan dari line up ini adalah kurangnya support. Solusinya, kita perlu menambahkan satu healer atau support dalam line up kita. Nah, opsi terbaik adalah God Huatuo. Seperti yang kita ketahui, God Huatuo adalah support. Dia bisa heal, skill 1. Dia bisa revive, skill 3. Dan skill 4 juga. Nah, bayangkan jika God Huatuo ini berada di line up kita, mengisi salah satu line up di belakang. Jadi, semisal kita taruh di sini, kita anggap God Huatuo ini sudah kita build. Maka formasi ini akan lebih kuat, lebih kokoh dibandingkan dengan line up yang awal tadi. Dibandingkan dengan yang ini. Mengapa? Karena dari segi ketahanan, line up ini jauh lebih baik dibandingkan line up yang sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan main project kita. Jadi proyek utama kita. Proyek utama kita adalah membuild up God Huatuo. Nah, di sini bahan-bahannya belum tersedia. Mungkin dulur gamers akan bertanya, bagaimana jika bahan-bahannya belum tersedia? Sama dengan kondisi saya. Nah, di sini Adex akan bahas lebih detail. Seperti yang bisa kita lihat di sini, untuk mengupgrade ke bintang 6, God Huatuo membutuhkan satu dupe atau duplikat atau kembaran. Kemudian satu jenderal bintang 5, dalam hal ini God Ganji. Nah, kurang satu lagi ya, berarti kurang satu Ganji. Yang lainnya sudah bisa di-upgrade. Dan kemudian 3 jenderal bintang 5. Nah, saran saya untuk yang jenderal bintang 5, kita bisa upgrade dari jenderal bintang 4. Seperti itu. Nah, di saat kita sedang mempersiapkan main project kita, tidak ada salahnya kalau kita mempersiapkan side project kita. Apakah yang disebut dengan side project? Side project adalah project yang bisa kita kerjakan sembari kita mengumpulkan bahan-bahan dari project utama kita. Bisa kita lihat di sini, formasi kita dari apa yang kita bisa lihat di line up ini, maka yang perlu di build up adalah Evil Guan Yu, bintang 8. Maka side project kita adalah mengumpulkan bahan untuk Evil Guan Yu. Di sini kita sudah punya duplikatnya. Di sini kita Evil bintang 5, General Evil bintang 5, namun kita belum mempunyai
bintang 6 dari evil. Maka yang bisa kita lakukan adalah memfarming essence-nya. Nah, di mana tempat farming yang efektif? Yang pertama adalah kita bisa lihat di campaign. Jadi kita ingat-ingat main project kita adalah God Wotua, sedangkan side project kita adalah Evil Guan Yu. Kita bisa lihat di sini, cara yang saya lakukan adalah saya mengumpulkan essence dari God, dan kalau bisa ada evil, maka kita harus evil. Seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Apabila di sini kesempatan refresh-nya habis, dan gold kita menipis, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menunggu hingga ada kesempatan untuk menyerang di campaign. Bagaimana jika kita tidak sabar? Otomatis kita harus mengorbankan gold kita. Sedangkan gold kita itu kita bisa pakai untuk merekrut. Nah, kalau di sini berarti membutuhkan token rekrut advance. Nah, kita punya 76 di sini dan juga 9 surat rekrut. Seperti itu ya. Nah, di sini juga ada satu God bintang 5 dan ini acak. Oke. Itu yang kita bisa pertama kali bisa kita lakukan, project yang jelas. Kedua, meningkatkan teknologi aliansi. Seperti yang kita bisa lihat di sini, poin saya tinggal 1000 ya, 1400. Maka, nah, di toko aliansi, apabila tidak ada target yang kita mau beli, maka kita tidak bisa membeli. Tidak usah membeli. Nah, di sini sebetulnya target saya ada, yaitu God Kanji. Namun karena poin aliansinya kurang, maka saya harus menunggu sampai terisi, baru saya mempergunakannya untuk membeli God Kanji di sini. Namun apabila kasusnya di sini sudah tidak ada yang bisa dibeli, maka saran terbaik saya untuk meningkatkan battle point kita dengan cepat adalah mengupgrade teknologi aliansi. Nah, seperti yang sudah kita bahas di poin 1 tadi, misalkan line up kita terdiri dari 1 guardian, 1 support, dan 3 warrior atau DPS, maka yang harus kita nyalakan adalah sesuai profesinya. Contoh, ini adalah profesi warrior. Kita bisa lihat levelnya 25. Ini adalah profesi guardian, kita bisa lihat levelnya 23. Support 23. Sedangkan magician atau mage biasa kita sebut hanya level 10. Sebetulnya kita bisa saja menyalakan. Namun, kita tidak perlu karena kita harus fokus ke warrior, guardian, dan support. Kecuali apabila profesi warrior ini sudah tidak bisa lagi di-upgrade. Mengapa? Dari level 24 ke 25 itu membutuhkan tiga-tiganya, 1, 2, 3 ini di level dunia 10. Berarti mau tidak mau kita harus mengupgrade profesi magician dari yang sebelumnya level 9 ke level 10. Baru kita bisa mengupgrade kembali. Nah, di sini karena ini sudah level 25, dan kalau saya ingin zilong saya lebih kokoh, maka saya harus menyalakan ini. Nah, kita bisa lihat tambah BP-nya. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu, kita ingat-ingat ya, BP saya 1.987, 1987 ya. Kita ingat berapa menambah guardian. Oke. Karena poinnya cuma 1000 ya. Kenaikannya tidak terlalu signifikan. Tapi andai kata dulur gamers punya poin yang banyak, jangan dihabiskan di toko, melainkan di teknologi aliansi, karena ini menambah BP sangat.
Oke, kita lanjut. Poin ketiga adalah artefak. Di sini. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan jika kita berbicara tentang artefak. Kita bisa lihat di sini artefak saya level 12, sedangkan Purify level 11. Skill level 6. Ya. Nah, sementara Castle ini bisa menambah attack dan HP, menambah stat dari general kita. Otomatis akan menambah battle point kita. Oke, kita ingat-ingat. Tadi 1987. Kita coba upgrade ya. Kita lihat naiknya. Nah, ini adalah tempat farmingnya. Kalau sudah habis ya, kita lihat 197 sudah menjadi 198. Kita pakai ini. Nambahnya 9.000. Luar biasa. Sudah 1.999. Oke. Di mana tempat farmingnya? Di sini. Bisa di shop kemenangan, shop kelas, dan atau promosi mingguan. Promosi mingguan hanya untuk VIP ya, Lur. Sementara shop kemenangan, kita bisa membelinya di sini. Seperti itu ya. Yang tidak kalah penting, tadi sudah saya sampaikan, Castle ini menambah sangat besar sekali efeknya. Nah, berbicara tentang artefak lagi, kita bisa lihat di sini, artefak ini berhubungan erat dengan formasi kita, dengan line up yang kita pilih, dan dengan lawan yang kita hadapi. Contoh, Fatal Blade ini adalah senjata dari Guan Yu ya. Seperti kita lihat, atributnya di sini adalah bleed. Dia membuat untuk bleed selama 2 babak dan tiap babak kehilangan 1581 HP. Nah, ini akan sia-sia jika kita tidak mempunyai hero yang bleed. Mengapa begitu? Kita bandingkan dulu. Ini adalah tombak penusuk langit milik dari Lubu. Di sini tulisannya Control DC, ya. Ya, tombak milik Lubu. Menambah critical. Nah, apabila jenderal kita mempunyai skill critical damage, maka otomatis artefak ini lebih cocok digunakan jika dibandingkan dengan artefak yang ini. Ya. Lalu, bagaimana dengan jika saya ingin bermain support healer? Maka yang paling cocok adalah tombak perak milik Zilong. Kenapa? Karena dia bisa heal. Dia ada anti crit. Ya. Dia juga bisa menambah speed. Seperti kita lihat di sini, memberi 10.900 true damage dan heal 2 anggota tim secara acak. Walaupun Zilong bukan seorang healer, artefak ini secara tim heal bisa membantu. Seperti itu. Dan seterusnya, kita bisa baca sendiri ya. Ini adalah busur matahari dan ini adalah tombak ular. Jikalau dulur gamers masih bingung ataupun ada pertanyaan, mungkin saya akan bahas khusus tentang formasi dan artefak di video terpisah. Relik. Relik terbuka saat panglima atau level player level kita 80. Di sini bisa kita lihat ada 5 fraksi yang bisa kita upgrade. Namun untuk membukanya kita butuh 1 jenderal bintang 5 di masing-masing fraksi. Ya, kita butuh tumbal. Nah, di sini punya saya sudah bisa di-upgrade. Mungkin punya dulur gamers masih digembok
maka kita harus mengorbankan satu jenderal bintang 5. Kalau saya boleh kembali menyarankan, upgrade saja dari bintang 4. Karena bintang 4 lebih mudah didapat dibandingkan bintang 5. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah bisa bintang 5. Kalau hanya untuk tumbal. Jadi ketimbang kita mengorbankan misalnya ke Chow Yu, alangkah baiknya kalau kita mengorbankan ke Chang Cui otomatis dengan tumbal-tumbal yang lain. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah bisa mengupgrade, kembali kita sesuaikan dengan line up kita. Kita lihat, komposisi kita 2 Shu, 2 Evil, dan 1 God. Saya mengabaikan bantuan ini karena tumbal nantinya. Makanya saya tidak pasang strategi. Karena Shuchu hanya ada di sini untuk bantuan. Sedangkan line up utama saya adalah 5 hero ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang perlu kita upgrade sekali lagi 2 Shu, 1 God, 2 Evil. Berarti hanya ada 3 fraksi. Maka saya hanya akan memfokuskan pada 3 fraksi. Shu, God, dan Evil. Lur, kenapa itu Wei-nya dan Wu-nya di-upgrade? Karena pada saat itu saya memakai hero Wei dan juga Wu sambil saya build formasi asli saya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa up. Contoh ya, kita lihat battle point-nya tadi. Nah, nambahnya 45. Terlihat tidak terlalu signifikan. Namun apabila kita farm ini sangat banyak, maka akan sangat signifikan. Kita lihat nambahnya 2000 lur. Nah, kita sudah unlock battle point 2 juta. Seperti itu. Ini kita belum berbicara tentang mengupgrade jenderal. Ini baru yang ini. Nah, apabila kita mengupgrade yang tidak ada dalam formasi, itu akan satu, akan menghabiskan resource kita berupa koin kita. Yang kedua, nggak akan menambah BP kita. Nggak ngefek. Kenapa? Karena tidak ada hero yang terpasang di sini. Seperti itu. Oke, lalu di mana tempat farmingnya? Tempat farmingnya adalah di perang Chibi. Nah, ini yang terbuka adalah camp Wu. Karena tadi di formasi saya tidak ada Wu, maka kesempatan raid ini saya hanya menggunakan sampai habis free-nya. Artinya ketika saya tekan raid dan harus mengeluarkan gold, maka saya akan cancel. Karena apa? Saya tidak memfokuskan pada hero Wu. Nah, kapan semua ini akan terbuka? Ini akan terbuka di hari Minggu. Sedangkan di hari lain ini akan digilir, bergiliran terbukanya. Seperti itu. Jadi gunakan yang tersedia. Seperti itu. Andai kata misalnya yang terbuka adalah Shu, maka mungkin saya akan beberapa kali menghabiskan gold saya dengan catatan pertimbangannya adalah gold harus aman ya. Di sini gold saya 1,7 1.700 berarti. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Poin kelima, mengupgrade jenderal dalam line up. Hal ini paling jelas. Namun tidak mudah untuk dilakukan. Demikian berkaitan dengan poin 1. Ketika kita harus mengupgrade level jenderal yang ada dalam line up, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya. Ya. Dan saran saya, yang kita upgrade hanyalah yang ada di dalam line up. Akan sia-sia kalau kita mengupgrade hero yang tidak ada dalam line up.
Ya, seperti ini. Saya kasih contoh. Choyu tidak ada dalam line up dan kita upgrade. Ya, BP meningkat, tidak akan signifikan dan ini tidak akan terpakai juga dalam battle kita. Seperti itu. Oke? Jangan lupa juga klik paket gratisan, super deal ya. Biasanya di sini ada gratisan. Nah, ada countdown-nya. Setengah jam lagi kita akan mendapatkan gratisan. Kan lumayan daripada lumanyun, ya enggak? Poin ke-6, memasang gear, soulstone, dan strategi. Gear itu bisa kita dapatkan dari campaign. Selain gear, kita juga bisa farming soulstone. Di sini saya ada contoh yang belum saya klaim, soulstone. Nah, kebetulan di sini naga matahari ungu ya. Nah, di sini juga ada. Kita klaim saja. Oke. Nah, di sini kenapa tidak saya refresh? Karena saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa yang ada di campaign ini ya. Saya lebih menghemat gold saya untuk membeli ini lur. Surat rekrut. Ya. Jadi saya tidak memprioritaskan ke sana. Nah, gear yang kita dapatkan dari campaign ini, kita bisa upgrade di workshop. Seperti ini. Nah, kita dapatkan helm merah. Selain itu, kita juga bisa men-synthesize atau melebur istilahnya ya. Selain dari equipment tadi juga soul naga. Kita lihat. Nah, jadi satu soul naga bulan. Biasanya kalau umpamanya cuma 3 begini, rate suksesnya hanya 40. Saya tidak akan berani mengambil resiko. Karena bisa jadi dia gagal. Karena masih ada kesempatan 30% untuk gagal. Tapi untuk 70% saya rasa aman. Walaupun masih ada kemungkinan 30% gagal. Tapi lebih baik daripada 40%. Kita coba. Nah, berhasil. Jikalau gagal, dia akan menjadi Souljet Naga. Ini bisa kita gunakan untuk membeli strategi. Berkaitan dengan strategi. Nah, bisa kita lihat di sini poin strategi saya 8.000. Nah, untuk menyesuaikan strategi apa yang cocok, kita bisa melihat di jenderal yang kita miliki ya. Oh ya, satu lagi. Saya lupa. Satu tempat lagi kita bisa farming gear, yaitu di Menara Trial. Kita bisa lihat. Nah, di sini kita selain dapat gear, kita juga dapat acak bintang 5. Kalau bertuliskan 50 soul, berarti kita sudah bisa summon atau gacha satu hero ya. Tapi kalau tulisannya 1 soul, maka di sini hanya akan ada soul-nya. Nah, ini masih misalnya Evil Dongchuo itu cuma 25 per 50. Oke, kita lanjut ke strategi. Nah, karena kita tadi sudah melebur gear, nah, kalau di sini ada tulisan pakai semua, kita klik akan menambah BP. Kita lihat. Nah, naik lagi BP-nya jadi bertambah 2.499. Nah, kita ke strategi dulu. Nah, contohnya Zilong.
Zilong strateginya membutuhkan guard. Karena saat battle dimulai, 8% dari max HP akan menjadi perisai. Shield ya, yang akan menyerap damage. Oleh sebab itu, kenapa Zilong cenderung keras ya ketika dia ditaruh di depan, barisan depan. Nah, ini adalah guard level 2. Untuk mengupgrade ke guard level 3, kita butuh Soul Jade dan juga Soul Jade Naga. Nah, di sini saya hanya punya 8.700 sedangkan dibutuhkan 20.000. Sedangkan Soul Jade Guard-nya sudah penuh 5/5. Nah, ketika kita fokus terhadap satu hero, maka di sini kita bisa lihat. Nah, apakah ada guard? Kalau tidak ada, kita bisa tekan refresh. Ingat, refresh hanya ada 3 kali kesempatan. Guard tidak ada. Ambush tidak ada. Anti-magic tidak ada yang menarik. Nah, di sini ada rock. Ketika kita ingin merefresh lagi, kesempatan refresh kan sudah habis, maka kita harus mengorbankan 200 Soul Jade. Kalau saya tidak akan melakukan hal itu. Saya akan nunggu refresh kembali. Kenapa? Karena 200 ini sangat berharga. Seperti itu. Nah, untuk mengupgrade hero kita tadi. Strategi dari hero kita. Seperti itu. Ya. Oke. Ingat, jangan menggunakan Soul Jade Naga, melainkan habiskan refresh-nya saja. Ingat lur, play smart, oke? Nah, itulah 6 cara memperkuat line up formasi kita. Tadi saya sudah menunjukkan dari 1.970.000-an menjadi 2 juta. Kita bisa lihat di sini, kita bisa claim. Ya. Oke. Mungkin dulur gamers punya pendapat yang lain, monggo silakan ditulis di kolom komentar. Like video ini jika dulur gamers mendapatkan informasi yang baru, subscribe dan nyalakan notifikasi jika dulur gamers penasaran dengan konten terbaru. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih juga atas dukungan dulur gamers semua. Sampai jumpa, keep humble, and enjoy the game.